Aku mencintaimu, Indah, bisik Radit. Indah tersenyum. Perempuan berambut hitam legam dan berkulit putih bersih itu mencium pipi Radit. Aku ingin lebih lama bersamamu, tapi aku harus kembali ke kantor. Ya, aku mengerti. Indah memperhatikan Radit yang masuk ke kamar mandi. Segera dipungutinya baju yang berserak di lantai, dimasukkan ke dalam keranjang pakaian kotor di sudut kamar. Indah memakai kimono untuk menutup tubuh pos 1 osnya. Lantas duduk di sisi ranjang dengan binar mata yang bagai kembang api. Tangan kanannya memegang amplop putih. Radit keluar dari kamar mandi dan sudah berpakaian lengkap berupa setelan jas warna abu-abu tua. Sayang, aku ingin memberitahumu sesuatu, ucap Indah, memberikan amplop di tangan. Apa ini? Dahi Radit mengerut, mengambil kertas putih di dalam amplop. Kedua matanya membulat. Aku hamil. Indah, bagaimana bisa? Geram Radit. Aku hamil karena kita berhubungan badan. Suara Indah meninggi. Nikahi aku. Aku nggak bisa menikahi wanita rusak sepertimu. Ucapan laki-laki itu membuat hati Indah nyeri, kedua mata berkaca-kaca. Untuk beberapa detik kehilangan kemampuan bicara. Tapi ini anakmu, Dit. Indah menyentuh perutnya. Hanya kamu yang menyentuhku. Kamu juga bilang mencintaiku. Radit malah tertawa sinis. Bisa dibuktikan. Kita melakukannya 4 kali, Indah. Yang keempat 15 menit yang lalu. Kamu pasti juga tidur dengan lelaki lain, tuduhnya kemudian. Indah makin merasa sesak. Tidak kuasa lagi membendung air mata. Telapak tangannya mencengkeram erat kimono panjang yang dia kenakan. Aku memang ingin menikah. Tapi aku menginginkan calon istri yang gak rusak seperti kamu, ejek Radit, melempar lembar hasil USG ke wajah Indah. Kamu cewek gak benar. Kamu yang merusakku, Dit. Sahut Indah dengan suara bergetar. Kamu tahu betul aku masih P***erawan saat pertama kali kita melakukannya. Di ranjang ini juga. Bukan hanya aku yang memakaimu. Bisa saja kamu operasi keperawanan. Sekali lagi, aku nggak mau tanggung jawab. Kita putus, kata Radit, beranjak keluar dari unit apartemen Indah. Dia membanting pintu kasar. Indah tergugu dalam tangis penyesalan. Andaikan bisa menjaga diri dengan baik, andaikan tidak termakan bujuk rayu Radit, dirinya tidak akan mengalami nestapa. Lalu sekarang harus bagaimana? 4 bulan menjalin asmara dengan pengusaha yang terkenal ganteng dan berprestasi, Indah terlena oleh cinta buta nan brutal, sehingga menyerahkan mahkotanya. Sekarang, hanya sesal yang menghimpit jiwa. Usia kandungannya 6 minggu. Perutnya masih ramping. Masih bisa disembunyikan. Indah Prameswari, perempuan muda berusia 21 tahun itu terkenal menyukai pesta dan dugem. Kelayapan dari satu kelab ke kelab lain, dan sering kali mabuk. Namanya tidak seindah kelakuannya. Akan tetapi, dia bisa menjaga mahkotanya. Dengan pacar-pacar sebelumnya dia bisa menolak. Hingga akhirnya terlena dalam dekapan Radit Bagaskara, lelaki berusia 28 tahun. Oh, sial. Umpat Indah, mengusap cepat air mata di pipi. Hati nuraninya mengatakan tidak bisa meluruhkan kandungan. Teringat waktu periksa di dokter kandungan, ada janin kecil seukuran biji kacang yang jantungnya mulai berdenyut. Satu-satunya jalan keluar, dia harus bicara dengan kedua orang tuanya. Walaupun akan terjadi huru-hara dan murka. Indah membersihkan tubuhnya di bawah shower. Menghilangkan sisa-sisa percintaan. Dia sempat termangu lama di dalam bilik kamar mandi. Pada malam harinya Indah pulang ke rumah. Papa dan mamanya baru saja selesai makan malam.
Kamu niat kuliah nggak? Indah, kamu bikin mama emosi tiap hari, cecar Astuti begitu melihat Indah. Kalau kamu nggak mau kuliah bilang saja, Indah. Harsa menimpali. Indah masih berdiri, menggigit bibir bawahnya. Mengais sisa-sisa keberanian supaya bisa berkata jujur. Kenapa malah diam saja, Indah? Hardik Astuti. Ma, Pa, aku hamil. Indah mendongak, melihat kedua orang tuanya berekspresi marah. Maaf, cicitnya pelan. Astuti berdiri. Satu tamparan mendarat di pipi kanan Indah. Indah, kamu. Saking marahnya Astuti tidak bisa berkata-kata lagi. Kedua rahangnya mengeras. Siapa lelaki itu? Tanya Harsa. Radit, Pak. Radit Bagaskara, jawab Indah, mengusap pipinya yang perih. Dia pantas menerima tamparan. Keluarga kami menolak bertanggung jawab, kata Prambudi Bagaskara, ayah kandung Radit. Putrimu terkenal dengan kehidupan amburadul, semua orang tahu itu. Kami bisa melakukan tes DNA. Dan itu akan membuktikan bahwa Radit adalah ayah biologisnya. Balas Harsa. Prambudi dan Radit saling memandang. Walaupun masih di dalam kandungan bisa dibuktikan garis keturunan siapa. Aku tidak bisa menikahi Indah walaupun terbukti itu anakku, Pak Harsa. Keluarga kami menginginkan keturunan dari perempuan baik-baik, kata Radit. Indah bukan perempuan pilihanku. Kau. Harsa muntap. Benar yang dikatakan Radit, timpal Prambudi, tersenyum sinis. Pa, sudah. Mari kita pulang, ajak Indah. Jangan mengemis lagi. Aku akan mempermalukan kalian. Ancam Harsa. Silakan saja. Dengan reputasi putrimu yang nakal dan barbar, apa ada yang percaya? Ejek Prambudi. Urusi saja usaha garmenmu yang hampir bangkrut. Pa, ayo. Indah menarik pergelangan Harsa. Harsa menurut saja, mengikuti langkah kaki Indah. Keluar dari kediaman keluarga Bagaskara. Maafkan Indah, Pa, ucap Indah ketika mereka di dalam mobil yang melaju. Papa yang salah mendidikmu. Papa sibuk dengan urusan pekerjaan. Papa terlalu memanjakanmu, sahut Harsa, getir. Indah menyeka air mata yang jatuh. Selama ini menggunakan kekayaan orang tuanya hanya untuk bersenang-senang. Kuliah sering bolos dan tidak ada niat belajar. Hanya bermain-main terus. Aku yang salah. Indah berkata pelan. Harsa yang sedang menyetir hanya menarik napas dalam-dalam. Marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Sangat kecewa karena Indah putri semata wayangnya. Kamu tidak akan menuntut Radit, Indah. Kamu menyerah begitu saja. Papa mendengar jelas apa yang dikatakan Radit tadi. Aku bisa membuatnya viral di media sosial. Tapi, aku hamil bukan karena salah Radit semata. Aku turut andil, Pa. Kami berdua melakukannya suka sama suka, ucap Indah. Nggak ada untungnya membuka aib sendiri di jagat maya. Ayah dan putrinya itu diam. Pikiran sama-sama berkecamuk. Indah tidak ingin meminta pertanggungjawaban lagi, di lain sisi bingung harus bagaimana ke depannya. Sementara Harsa memikirkan usahanya yang di ujung tanduk, seperti masalah putrinya. Melawan Prambudi akan kalah sebelum berperang, yang punya kekuasaan dan uang yang melimpah. Harsa juga memikirkan keselamatan Indah. Mobil itu memasuki rumah bertingkat 2, dengan halaman yang cukup luas. Seorang perempuan parubaya yang anggun menunggu dengan cemas di teras depan. Perempuan yang selalu sibuk dengan acara-acara sosialnya, arisan dan jalan-jalan di luar maupun di dalam negeri. Kenapa kalian gak ngajak aku? Astuti bertanya dengan berkacak pinggang. Kamu sibuk, sahut Harsa. Apa Radit mau bertanggung jawab?
Tidak mau, jawab Harsa. Kalau begitu tuntut saja. Pekik Astuti. Indah tidak mau menuntut. Lagi pula juga akan mempermalukan keluarga sendiri. Maju kena mundur kena. Harsa menyugar rambutnya yang mulai memutih. Kamu. Astuti menyusul Indah yang memasuki rumah. Dijambaknya rambut Indah. Gara-gara kamu, muka mama tercoreng. Aduh, ma. Sakit. Indah memekik. Kamu aib, Indah. Astuti melepas rambut Indah. Aib yang harus disembunyikan. Sabar, ma. Harsa memegang lengan Astuti yang hendak menamparkan Indah. Kemarin kamu sudah menamparkan Indah. Cukup. Astuti mendengkus marah. Indah, untuk sementara waktu kamu pergi dari kota ini, kata Harsa. Papa akan mengurusnya. Iya, Pak. Aku nurut Papa, sahut Indah. Itu lebih baik untuk sekarang. Karena Indah tidak punya pilihan lain. Seketika kehidupannya berubah akibat kesalahannya sendiri. Astuti mengacak-acak rambutnya sendiri karena sangat marah. Marah pada diri sendiri, tidak bisa menjaga putrinya. Marah pada Indah, yang melewati batas. Marah pada suaminya yang tidak punya power supaya bisa menekan keluarga Radit. Kamu pergi, lahirkan anak itu, lalu pulang lagi. Lanjutkan kuliahmu. Jadi wanita karir yang anggun dan elegan, kata Astuti, mencengkeram lengan Indah. Anak itu bisa diadopsi orang lain. Indah mundur selangkah, menepis tangan Astuti. Aku akan mengasuh anakku, ma, tegasnya. Indah, kamu harus nurut kata mama. Bentak Astuti. Kamu seharusnya nyontoh Feby, lulus kuliah dan sekarang jadi model terkenal. Atau Rida, yang sekarang kuliah kedokteran. Kedua nama yang disebut adalah saudara sepupu Indah. Mereka sama saja, ma. Hanya saja munafik dengan berkedok alim, ungkap Indah. Rida dan mantan pacarnya sering liburan berdua. Si Feby. Indah berlari ke kamar mandi karena mendadak mual dan ingin muntah. Setelah memuntahkan isi perut, dia duduk terkulai di kamar mandi. Memijat kening yang berdenyut pusing. Kamu nggak apa-apa, Indah? Tanya Harsa, yang berdiri di dekat pintu kamar mandi. Aku hanya pusing, Pak. Nggak apa-apa, kok. Indah berdiri, membasuh wajahnya di keran air wastafel. Kamu nanti tinggal di kampung Bikiati. Di daerah pantai. Tanya Indah. Iya, di sana kamu aman. Karena tidak ada yang mengenalmu. Papa akan mencukup kebutuhanmu sampai anak itu lahir, terang Harsa. Kalian berangkat lusa. Harsa berlalu dari depan pintu kamar mandi. Anak itu. Indah tertawa getir. Bahkan kedua orang tuanya tidak mau mengakui anak yang dikandungnya. Tidak ada yang peduli. Indah mengusap air mata di sudut netra. Lalu dia bergegas keluar kamar mandi, mengambil kunci mobil dan tas. Mau kemana, Indah? Tanya Astuti yang berada di ruang tengah, berbaring di sofa panjang. Mengompres kepalanya yang pening akibat ulah putri tunggalnya. Ke apartemen, ma. Ambil beberapa baju. Indah mengendarai mobil dengan kecepatan lambat. Gejolak pusing dan mual kadang melanda, kadang menghilang. Dia akhirnya sampai di apartemen studionya. 10 menit kemudian, Ayana datang. Perempuan berwajah oriental itu teman dekat Indah. Ai, aku akan pergi. Ini baju-baju buat kamu aja, ucap Indah. Mau pergi kemana lo? Indah yang memasukkan barang-barang milik Radit ke dalam kardus coklat menjawab pelan, nyaris tidak terdengar, aku hamil, Ai. Apa? Anaknya Radit. Tapi dia nggak mau tanggung jawab, jelas Indah. Kejar terus, Indah. Sampai Radit mau bertanggung jawab,
bujuk Ayana. Indah menggeleng. Ayana juga mengompori supaya diviralkan di media sosial, karena menurutnya Indah sangat lembek. Tidak peduli dikata lembek, Indah tetap pada pendiriannya. Tidak akan mengemis untuk ketiga kalinya. Ada sisa harga diri pada tubuhnya yang kotor. Papa Lodong yang gerak. Ayana gemas dan geram. Kamu tahu, keluarga Radit bisa membungkam siapa saja. Udah ya. Keputusanku udah final. Kamu angkut aja semua bajuku. Serius. Semua. Indah mengangguk. Hanya mengambil beberapa baju. Tidak mungkin di kampung memakai pakaian kurang bahan, seperti mini dress, tank top, hot pants, atasan crop top dan gaun-gaun yang berbelahan dada rendah. Aura lo mendadak kalem. Mungkin bawaan hamil, komentar Ayana. Kamu pergi kemana? Singapura. Iya. Ayana memeluk Indah. Baik-baik ya kalian berdua. Kabari gue kalau ponakan dah lahir. Indah memeluk erat-erat Ayana. Teman yang tidak bertanya dan menghakimi kenapa bisa hamil. Indah menatap keluar jendela. Mobil Xenia keluaran lama meluncur di jalanan yang ramai. Setelah menempuh perjalanan dengan pesawat dilanjut naik mobil. Kata Big Yati, butuh waktu 1,5 jam perjalanan darat. Karena pendingin mobil mati, Indah membuka jendela mobil sampai bawah. Makin lama kegerahan. Cuaca sangat panas. Sopir yang merupakan adik sepupu Big Yati, meminta maaf karena mobilnya lawas. Pikiran Indah tertuju pada pertemuan terakhir dengan Radit. Sebelum berangkat ke bandara, Indah mampir ke kantor mantan kekasihnya itu. Mengantar barang-barang berupa pakaian, tas, jam tangan, dan sepatu. Radit sama sekali tidak memperlihatkan wajah ramah. Menyuruh Indah segera pergi. Dan, terang-terangan mengancam Indah jika suatu hari nanti muncul lagi. Indah menempelkan pipinya di dekat jendela mobil. Cinta itu telah luntur perlahan-lahan. Merutuk dalam hati karena terbutakan oleh sosok Radit. Mobil berhenti di lampu lalu lintas. Indah memandang layar durasi waktu yang mencapai 120 detik. Dia menoleh ke samping, melihat pengendara motor Yamaha XSR 155 yang merekam kondisi lalu lintas menggunakan ponsel. Indah tidak bisa melihat keseluruhan wajah si pengendara karena tertutup helm jenis full face. Ponsel mendadak terarah padanya. Indah tidak peduli, hanya tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Merasakan udara panas dan berdebu. Mobil bergerak lagi. Big Yati meminta Indah menutup kaca jendela. Nanti masuk angin, Mbak Indah. Indah menegakkan tubuhnya. Sekarang tubuhnya bukan hanya miliknya seorang, ada penghuni kecil di rahim. Indah harus menjaga kesehatan, ditutupnya jendela tapi tidak mentok. Masih lama, Big. 30 menit lagi. Capek, Mbak. Big Yati tampak khawatir. Walaupun tidak kerja lagi di rumah Astuti, dia tetap mendapatkan gaji per bulan. Tugasnya menjaga Indah. Enggak. Indah bersandar dan memejam lagi. Makin lama ketiduran. Dia terbangun ketika Big Yati menepuk-nepuk pundaknya. Mata Indah mengerjap. Butuh beberapa detik untuk mengumpulkan nyawa. Rumah itu berdinding batako. Halaman depan gersang. Samping kanan kiri ada pohon mangga, pepaya, dan pisang. Adik sepupu Big Yati yang bernama Dani, membantu menurunkan 2 koper dan 1 tas pakaian milik Indah. Big Yati membuka pintu rumahnya. Rumah yang dibangun dari hasil kerja kerasnya selama ini. Perempuan berusia 50 tahun itu tidak mempunyai suami dan anak. Suami pertama dan kedua meninggal dunia, sehingga tidak ada yang berani meminang lagi. Indah melihat kamar yang akan ditempati.
Hanya kasur busa di bawah, satu meja, dan satu lemari. Tidak ada AC, hanya kipas angin. Jauh berbeda dengan kamarnya di rumah kedua orang tuanya. Kamar mandi di dekat dapur, Mbak Indah. Semoga betah, kata Bikyati. Indah mengangguk-anggukkan kepala. Dibukanya jendela kamar yang terbuat dari kayu. Melihat anak kecil berusia 8 tahunan berjalan cepat membawa kantong plastik putih. Udara berembus panas di wajah Indah. Lamat-lamat mendengar petikan gitar dan suara-suara orang mengobrol diselingi bernyanyi. Mungkin mereka bukan pekerja kantoran sehingga jam 2 siang bisa nongkrong dengan asyiknya. Indah berbaring di kasur, meluruskan punggung dan kaki yang lelah. Diusap-usapnya perut dengan lembut. Maafkan Mama, Dep. Nginep enggak, Bey? Tanya Jagat, yang meletakkan gitar di lantai. Enggak, besok masuk kerja, jawab Bayu, mengisap rokok dalam-dalam. Malam pulang. Salatiga, Magelang, Kendala, balik Jogja. Menyala banget punggungmu, bro. Ada kerjaan. Disuruh bos sidak di kedai kopi. Sepertinya di Salatiga nggak sesuai ekspektasi. Bayu menjentikan puntung rokok ke halaman, yang langsung diprotes pemilik warung. Mas Bayu, untung ganteng. Bu Tarsi berkacak pinggang, menatap garang lelaki berkulit sawo matang itu. Bayu cengengesan. Dia dan Jagat berteman baik, jika ada waktu menyempatkan mampir. Seperti hari itu. Cuaca yang panas kerap membuat Indah gerah. Kalau tidur hanya mengenakan baju tidur tipis tanpa bra. Merasa tersiksa karena terbiasa di ruangan full AC. Indah berpikiran ingin memasang alat pendingin, tapi daya listrik di rumah Bikyati tidak mencukupi. Indah pun pasrah dan harus bisa beradaptasi. Mengenai adaptasi, kampung yang dia tinggali jauh dari pusat kota kabupaten. Butuh waktu perjalanan 20 menit. Mau jalan-jalan tidak ada mobil. Adanya motor Matic Beat milik Bikyati, sedangkan Indah tidak bisa mengendarai motor. Indah merasa terpenjara. Seminggu tinggal di kampung hanya menghabiskan waktu di dalam rumah. Untuk kebutuhan makan Bikyati yang menyediakan. Bik. Indah duduk di kursi kayu kecil, memandangi Bikyati yang sedang mengulek bumbu opor. Bidan terdekat di mana? Iya, Bibik lupa. Bikyati menegakkan tubuhnya. Ada Bu Bidan Wulan. Di kampung sebelah. Mau periksa kapan? Nanti Bibik anter. Jadwal periksa masih semingguan lagi. Kalau dokter kandungan ada nggak di kota? Tanya Indah, walaupun sudah mencari tahu di internet. Dia ingin tahu referensi saja. Ada. Coba tak tanya Mbak Cia. Waktu hamil sering periksa ke bidan dan dokter, sahut Bikyati, melihat Indah yang masih terlihat murung. Anak majikannya itu biasa ceria dan centil. Karena hamil di luar nikah menjadi pendiam, lebih sering melamun.